Adi sayang banget sama ayam-ayamnya. Pulang sekolah ya. Sore itu, Nenek, ayam-ayamku mana? Udah, makan dulu sana. Ada mie ayam spesial tuh. Nah, kaldunya asli. Bukan, Di. Ini mie sedap baru. Dari kaldu ayam asli, rasanya pak. Jadi, ayamku. Mie sedap ayam spesial, asli ayamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sandi Darman Semarusin dengan NIM 19044115667. Saya dari kelas 6 gabungan 1 multimedia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis semiotika saya, yaitu tentang iklan dari Indomie Sedap. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Untuk itu kita langsung saja terlebih dahulu membahas sejarah dari mie sedap. Mie sedap adalah sebuah merek mie instan yang diproduksi oleh perusahaan Wings Food. Perusahaan ini adalah milik pengusaha yaitu Johannes Ferdinand. Mie sedap diluncurkan pada tahun 2003, 30 tahun setelah Indomie. Selain di Indonesia, mie sedap juga dijual di luar negeri, yaitu di antara lain seperti Malaysia dan Nigeria. Pada tahun 2008 sampai pada tahun 2009, mie sedap selalu meluncurkan rasa barunya. Antara lain seperti rasa kari spesial dengan bumbu kari kental. Pada tahun 2011, mie sedap kembali meluncurkan rasa terbarunya, yaitu rasa kari ayam. Dan pada saat ini mie sedap merupakan kompetitor bagi Indomie dalam kemasan. Mie sedap terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik bagi konsumennya. Dan sampai pada saat ini mie sedap telah terdiri dari 9 varian rasa, yaitu mie goreng kriuk, sambal goreng, soto, ayam bawang, kari spesial, ayam spesial, kari kental, dan masih banyak lagi. Namun yang akan kita bahas pada saat ini yaitu iklan mengenai mie sedap kaldu ayam spesial. Oke, kita lanjut untuk menganalisis iklan dari mie sedap kaldu ayam spesial. Di sini saya menggunakan dua teori, yaitu yang pertama teori dari Ferdinand de Saussure dan yang kedua yaitu teori dari Roland Barthes. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu membahas mengenai teori Ferdinand de Saussure. Adapun prinsip dari teori ini yaitu sebuah sistem tanda, dan setiap sistem itu tersusun dari dua bagian, yaitu signified atau penanda dan signified atau petanda. Penjelasan mengenai de Saussure menunjukkan karakteristik habitat, penanda serta hubungannya dengan petanda. Adapun teori Ferdinand de Saussure adalah sebagai berikut, di mana penanda adalah suatu wujud fisik yang dapat dikenal melalui karya arsitektur. Kemudian petanda adalah suatu makna yang terungkap dari sebuah konsep, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam fungsi arsitektur. Kemudian kita akan masuk untuk menganalisis secara umum mengenai iklan dari Indomie Sedap menurut Ferdinand de Saussure. Dapat dilihat seperti ini. Di sini terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama ada tanda, kemudian ada penanda, kemudian ada petanda. Dari iklan di samping dapat dilihat bahwa penandanya adalah suatu iklan dari salah satu merek mie makanan. Kemudian petandanya adalah suatu iklan makanan mie instan merek mie sedap. Kemudian kita akan menganalisis berdasarkan scan. Scan yang pertama seperti ini. Adi sayang banget sama ayam-ayamnya. Adapun di scan yang pertama ini dapat dilihat penandanya adalah seorang anak yang memiliki seragam SD sedang menggendong dan mengelus-elus ayam. Kemudian petandanya yaitu rasa sayang seorang anak terhadap ayam peliharaannya, serta anak tersebut harus meninggalkan ayamnya karena harus pergi ke sekolah. Kemudian kita masuk pada scan yang kedua seperti itu. Nenek, ayam-ayamku mana? Udah, makan dulu sana. Ada mie ayam spesial tuh. Pada scan kedua ini dapat dilihat penandanya adalah anak tersebut terlihat sedang mencari sesuatu dan pergi menjumpai neneknya yang sedang mencuci piring. Kemudian petandanya adalah anak tersebut panik karena semua ayamnya telah hilang dan ia pun pergi menanyakan hal tersebut kepada neneknya. Namun sang nenek malah menyuruhnya untuk memakan mie instan yang tersedia di meja makan. Kemudian kita menuju kepada scan yang ketiga seperti ini. Nah, kaldunya asli. Pada scan ini dapat dilihat penandanya adalah anak tersebut sedang lahap memakan mie instan. Namun setelah dia makan, dia malah kaget. Kemudian petandanya adalah mie yang dia makan sangatlah lezat sampai membuat dia kaget karena dia berpikir bahwa ayam peliharaannya yang telah dijadikan kaldu mie.
Kemudian kita masuk pada scan yang keempat seperti ini. Bukan, Di. Ini mie sedap baru. Dari kaldu ayam asli, rasanya Tadi ayamku. Dapat dilihat bahwa penandanya adalah seorang nenek yang menunjukkan sebungkus mie sedap kepada cucunya. Kemudian petandanya adalah nenek tersebut mencoba menjelaskan pada cucunya bahwa mie yang ditunjukkan tersebut merupakan mie sedap terbaru yang memang terbuat dari kaldu ayam asli dan bukan terbuat dari ayam peliharaannya. Kemudian kita menuju pada scan yang kelima seperti ini. Mie sedap ayam spesial, asli ayamnya. Pada scan terakhir ini penandanya adalah seorang pak guru sedang memegang sebungkus mie sedap serta terdapat seekor ayam di kepalanya dan di sekitarnya. Kemudian petandanya adalah secara tidak langsung scan ini mencoba meyakinkan para penonton bahwa mie tersebut benar-benar terbuat dari kaldu ayam asli. Saya akan lanjut untuk menjelaskan teori dari Roland Barthes. Roland Barthes adalah penerus dari teori De Sitter. De Sitter tertarik pada proses pembentukan kalimat dengan cara menentukan kalimat dan menjadikannya sebuah makna, tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda. Adapun teori dari Roland Barthes adalah sebagai berikut. Di sini dia meneruskan pemikiran dari teori De Sitter. Namun dia membagikan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada denotasi, kemudian ada makna konotasi, dan yang terakhir ada makna mitos. Makna denotasi yaitu makna sesungguhnya, sedangkan makna konotasi yaitu gambaran atau tulisan. Kemudian kita bisa menganalisis berdasarkan scan dari teori Roland Barthes. Scan yang pertama, makna konotasinya yaitu terlihat jelas seorang anak mengenakan seragam sekolah serta dikelilingi ayam di sekitarnya. Kemudian makna konotasinya yaitu anak tersebut menyayangi ayamnya serta berpamitan pada neneknya karena hendak pergi ke sekolah. Kemudian makna mitos adalah banyak ayam yang berkumpul di sekitarnya seolah-olah itu miliknya, padahal belum tentu itu adalah milik anak tersebut. Kemudian scan yang kedua, konotasinya adalah anak tersebut pulang sekolah dan menghampiri neneknya yang sedang mencuci piring. Kemudian denotasinya adalah anak tersebut merasa cemas karena ayamnya telah hilang dan bertanya kepada neneknya. Namun neneknya malah menyuruhnya untuk memakan mie yang ada di meja. Makna mitosnya adalah neneknya langsung menawarkannya memakan mie di saat dia sedang cemas. Kemudian scan ketiga, konotasinya yaitu anak tersebut sedang memakan mie yang disajikan di meja. Kemudian denotasinya yaitu mie yang dia makan terasa lezat dan kaldu ayamnya terasa seperti kaldu ayam asli. Mitosnya adalah anak tersebut lahap memakan mie, padahal belum tentu semua orang suka makan mie instan termasuk anak tersebut. Kemudian scan yang keempat, konotasinya yaitu seorang guru sedang memegang mie sedap kaldu ayam spesial dan dikelilingi oleh ayam di sekitarnya. Kemudian denotasinya yaitu ayam tersebut mengikuti si anak sampai di sekolah dan sampai sore tidak pulang ke rumah lagi. Makna mitosnya adalah semua ayam tidak mudah patuh pada tuannya karena ayam adalah salah satu makhluk hidup yang sulit untuk dijinakkan. Kemudian mungkin hanya itu analisis yang dapat saya bawakan. Pesan yang dapat diambil dari iklan ini adalah jangan mencari atau memaksakan diri untuk melakukan aktivitas ketika perut sedang lapar, tetapi makanlah dahulu agar pikiran dapat fokus dan tenaga bisa terisi kembali. Terima kasih.